kata-kata saya ini baik-baik, taruh di otakmu. Karena orang Israel tidak mengenal kesalahan fatal kekristenan awal melantik Yesus sebagai Tuhan. Mustahilkah Allah menjelma menjadi manusia? Mari kita lihat. Hampir semua pengikut Paulus siap bertegang tengkuk memaksa kita untuk percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan, atau dengan kata lain, merupakan sepertiga dari oknum ketuhanan Tritunggal. Tapi umumnya akan berkelit jika dituntut untuk menjelaskan kebenaran doktrin ketuhanan ultra membingungkan ini, dan lebih memilih untuk secepatnya lompat indah jadi kutu loncat agar bisa langsung klaim bahwa Yesus adalah Allah. Tahukah Anda di mana letak fatal error doktrin ini? Begini, Yesus adalah orang Yahudi yang patuh pada tradisi keagamaan dan hukum-hukum yang berlaku di kalangan umat Yahudi, tanpa sedikit pun menunjukkan indikasi bermaksud untuk meninggalkannya, guna membentuk dan memulai sebuah agama baru. Iman yang diimani Yahudi juga diimani oleh Yesus. Tidak mungkin dapat menerima doktrin bahwa ada manusia yang menjelma menjadi Tuhan, apalagi sebaliknya. Allah akan berinkarnasi menjadi manusia. Itu sama sekali tidak pernah ada dalam ajaran agama Yahudi. Dalam sejarah 5.000 tahun pemikiran Yahudi, gagasan tentang Allah menjadi manusia benar-benar merupakan kutukan bagi apapun yang melandasi iman Yudaisme. Kekristenan sudah terlanjur mengarang kontradiksi yang sangat fatal terkait tokoh sentral dalam iman dan ibadah mereka, yakni melukiskannya sebagai sosok yang mustahil sama dalam kehidupan sebenarnya, terutama dalam konteks misinya sendiri sebagai seorang guru, pengkhotbah, dan penerus ajaran Musa di tengah-tengah kaumnya. Jika umat Paulus benar-benar menginginkan Allah yang dari manusia atau manusia yang Allah, maka mereka seharusnya mencari orang lain sebagai pengganti Yesus, sang pengkhotbah di kalangan umat Yahudi. Apalagi Isa ibnu Maryam, sang nabi Allah di kalangan umat Islam. Sehebat apapun usaha pengikut Paulus untuk menjelaskan macam-macam teori tentang ketuhanan manusia dalam posisinya yang sudah demikian jelas di tengah-tengah kedua umat ini, hasilnya sudah dipastikan akan ditolak mentah-mentah oleh keduanya, oleh Yahudi maupun Islam. Karena kedua umat ini sudah tahu siapa itu Yesus atau Isa Al-Masih. Selagi Yesus di bumi dengan Yesus di surga adalah satu. Anda harus paham dulu konsep kekristenan. Saya menjelaskan sedetail mungkin supaya otak Anda tuh paham. Nama Bapa Yesus, nama Anak Allah yang memakai media manusia, namanya juga Yesus. Jadi media manusia ini keluar dari kandungan Maria. Anda paham nggak sampai di sini?
yang dikandung oleh Roh Kudus. Karena otak Anda itu bisa memilih dua, mereka itu satu. Bapa tidak pernah ada ke bumi, yang ada ke bumi adalah utusannya. Utusan itu apa? Roh. Paham belum? Dalam Keluaran, akulah aku, telah mengutus aku. Siapa itu? Penempatan bagaimana kamu? Di dalam Keluaran, sudahlah, kamu ini hanya bermasalah. Memang nyata kamu ini pemblunda ya, pemusing. Gue benar-benar nggak tahu. Kalau saya sudah melihat begini di dalam Alkitab, berbicara nyata tentang Tuhan, kamu ini, Tuhanmu nggak bisa real. Tiada, kamu hanya asumsi, kamu hanya pemikiran manusia semua. Ayat-ayat dalam Quran nggak bisa menjelaskan. Sekalipun dalam Alkitab ini, ayatnya diperhatikan, memang benar-benar memimpin untuk menjelaskan, menyingkapkan Tuhan. Anda, sekali lagi saya akan tinggalkan, karena Anda bukan berdiskusi hanya untuk merendahkan. Saya bilang, Bapa yang diutus itu apa? Rohnya. Emang Bapa itu ada di bumi? Bapa itu di sorga, goblok. Berkali-kali saya bilang, Bapa itu di sorga. Nama Bapa Yesus, nama anak Allah yang memakai media manusia, namanya juga Yesus. Emang Bapa itu ada di bumi? Bapa itu di sorga, goblok. Berkali-kali saya bilang, Bapa itu di sorga. Dia memakai media manusia, ya manusia menetek. Otakmu Hairil nggak makin cerdas, lu makin lama ikut-ikut diskusi, makin... Pertanyaan basi. Ya jelas ya namanya anak manusia, ya dia menetek. Hah? Namanya manusia, ya menetek. Kenapa kamu mau merendahkan anak Allah yang menjadi manusia itu? Inilah sifat-sifat Anda jika berdiskusi tidak benar. Ya, kayak begini. Anda ingin merendahkan Tuhan yang kami. Selagi di bumi, Dia tidak pernah kami sembah sebagai Tuhan. Anda paham? Walaupun media manusia itu berhakikat Allah, tidak ada yang menyembah Dia, bro. Anda berusaha untuk melakukan hal-hal merendahkan. Orang Kristen itu tetap tinggi dalam segi apapun. Kalau ada firman bukan dari firman yang berfirman, itu bukan firman Allah. Sebab yang berfirman ini adalah firman. Untuk itu dia dikenal sebagai sang firman. Kalau ada firman tapi bukan firman, ngapain? Allah apa itu? Yang berfirman tapi bukan firman. Selagi Yesus di bumi dengan Yesus di surga adalah satu. Anda harus paham dulu konsep kekristenan. Saya menjelaskan sedetail mungkin supaya otak Anda tuh paham. Nama Bapa Yesus, nama anak Allah yang memakai media manusia, namanya juga Yesus. Jadi media manusia ini keluar dari kandungan Maria. Anda paham nggak sampai di sini? Yang dikandung oleh Roh Kudus. Karena otak Anda itu bisa memilih dua, mereka itu satu. Bapa tidak pernah ada ke bumi, yang ada ke bumi adalah utusannya. Utusan itu apa? Roh. Paham belum? Aku hanya Tuhan menjadi manusia. Memang punya kontol, nggak masalah. Tuhan nggak mungkin berbohong. Mau jadi manusia tapi nggak mau ada kontol. Benar. Karena itu saya mengaku anjing. Semakin saya ngaku anjing, semakin saya dibenarkan. Saya ngaku anjing di depan Yesus. Enggak
Luar biasa permanen bodohnya. Wih, sungguh menyedihkan. Ayes, kamu lagi yang datang gini sunat-sunatan. Orang Jadi dengar ya, kalau Anda bertanya kepada yang namanya Yesus, lalu dia berbicara Allah, saya kasih tahu kepada Anda, berarti itu Anda bertanya sama iblis. Ya, itu iblis, itu iblis. Catat kata-kata saya ini, baik-baik, taruh di otakmu. Karena orang Israel tidak mengenal itu Allah. Allah itu adalah berhala. Jadi tidak mungkin Yesuaku itu akan berbicara dia menyembah Allah. Kalau Anda memang benar-benar berjumpa dengan Yesua, maka dia pasti akan berbicara tentang Elohim. Ya. Jadi dari apa yang Anda katakan saja, Anda ngarang, ya. Makanya aku bilang pemahaman Anda itu lawan dengan muridku yang masih SMP, ya. Jangan denganku. Ya. Anda hanya bikin malu saja. Ya. Nggak selevel, ya, nggak selevel untuk berbicara dengan Anda, ya. Dari nama-nama sebutan apa yang Anda pakai saja, udah melenceng jauh, ya. Israel dengan Arab bukan satu bangsa. Israel bangsa yang keras dipisahkan oleh Elohim, ya. Ketika mereka menyembah kepada berhala-berhala Arab, ketika itulah Elohim murka dan menghukum mereka. Hati-hati ya kalau bicara tentang Israel. Ya, Israel dan Arab bukan satu keluarga, sudah dipisahkan oleh Elohim. Anda jangan main-main, ya. Itu aja, nggak usah lagi ya. Dasar penyembah pagan Yunani. Kalau sudah pagan Yunani, pagan aja selamanya. Hashem itu tidak lahir, tidak mati. Jadi dia itu nggak punya jenggot atau kumis, begitu. Tahu nggak? Dasar aneh. Masa Hashem mau disamakan dengan pria tua duduk di kursi? Primitif sekali pemahaman seperti ini.